Baik, selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik teknologi terbaru dalam e-commerce. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya persilakan. Perkembangan AI dan blockchain yang mempengaruhi e-commerce. AI adalah sebuah teknologi komputer merepresentasikan kecerdasan manusia melalui sistem dan program yang sudah diatur berbasis internet. Dengan kata lain, teknologi ini memungkinkan sistem untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperan dalam pengambilan keputusan layaknya manusia. Yang berikut pentingnya AI di e-commerce. 1. Meningkatkan pengalaman pelanggan. Solusi AI untuk e-commerce menawarkan banyak manfaat, memungkinkan perusahaan mempersonalisasi rekomendasi produk, meningkatkan hasil pencarian, dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sentimen pelanggan. Yang kedua, memaksimalkan profitabilitas. Model machine learning memainkan peran penting dalam memberikan rekomendasi produk yang tepat dan tepat sasaran dengan menganalisis riwayat belanja dan penjelajahan pelanggan. Dengan memanfaatkan ML, bisnis e-commerce dapat melakukan segmentasi profil pelanggan secara efektif sehingga menghasilkan kampanye periklanan yang lebih akurat dan pengalaman yang dipersonalisasi untuk setiap pelanggan. Yang ketiga, mempercepat proses operasional. Agar tetap kompetitif dalam lanskap dinamis tren belanja dan konten, bisnis baru menyederhanakan proses operasional. Solusi berbasis AI memungkinkan percepatan tugas-tugas penting seperti orientasi pedagang baru, perkiraan permintaan, dan optimalisasi konten sehingga memastikan ketangkasan dan daya tanggap. Slide berikut. Peran AI dalam e-commerce. 1. Rekomendasi disesuaikan dengan pelanggan individu. Rekomendasi produk yang dipersonalisasi memungkinkan pemilik toko menyesuaikan interaksi pelanggan dan memberikan pengalaman belanja online yang sangat relevan sehingga menghasilkan peningkatan tingkat konversi, nilai pesanan rata-rata yang lebih tinggi, dan peningkatan loyalitas pelanggan. Yang kedua, pengoptimalan harga dinamis. Menentukan harga optimal suatu produk melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti harga pesaing, biaya produksi, dan permintaan pelanggan yang dapat memakan waktu terutama ketika mengelola banyak produk. Yang ketiga, chatbot untuk meningkatkan layanan pelanggan. Chatbot yang didukung AI memungkinkan dukungan pelanggan tanpa gangguan, bahkan selama akhir pekan dan hari libur. Ketika tim dukungan manusia tidak tersedia, chatbot dapat menangani pertanyaan dasar, melakukan tugas rutin, memandu pelanggan ke materi basis pengetahuan yang relevan, atau memfasilitasi meninggalkan pesan untuk agen dan menjadwalkan panggilan balik. Yang keempat, logistik cerdas. Dengan menggunakan identifikasi frekuensi radio atau kode batang, perusahaan dapat menyimpan catatan inventaris yang akurat dan terkini, melacak pergerakan barang, mulai dari penerimaan hingga penyimpanan, pengembalian, dan pengiriman. Dengan menerapkan sistem pelacakan yang terintegrasi dengan teknologi RFID dan GPS, bisnis dapat memantau lokasi produk atau persediaan mereka dan bahkan menilai kondisi penyimpanan atau pengangkutannya. Hal ini sangat bermanfaat ketika mengelola jaringan pemasok dan vendor yang beragam
meminimalkan resiko keterlambatan pengiriman atau penerimaan barang rusak. Yang kelima, peramalan penjualan dan permintaan. Dalam e-commerce, perkiraan permintaan yang akurat sangat penting untuk mengelola inventaris, mengoptimalkan logistis dan ruang gudang, serta merancang strategi penetapan harga yang efektif. Namun, metode tradisional yang hanya mengandalkan data penjualan historis, meskipun dikombinasikan dengan informasi musiman, terbukti tidak cukup dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang. Untuk mengatasi tantangan ini, banyak merek e-commerce telah beralih ke solusi prediksi penjualan yang didukung AI yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan perkiraan permintaan mereka. 6. Pencarian visual. Dengan memanfaatkan kekuatan AI dan pencarian visual, platform e-commerce memberikan pengalaman berbelanja yang lebih intuitif dan ramah pengguna, melayani beragam preferensi dan kebutuhan pelanggan mereka. Teknologi ini memungkinkan pembeli menemukan produk secara visual, memperluas pilihan mereka, dan menyederhanakan jalur untuk menemukan barang yang diinginkan. 7. Atasi ulasan palsu. Dalam AI untuk e-commerce, ulasan pelanggan memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas. Sistem AI dapat dengan cepat menganalisis pola teks, gaya penulisan, dan penformatan untuk mendeteksi ulasan yang mencurigakan. Selain itu, sistem ini dapat membandingkan ulasan dan menandai ulasan yang tampaknya palsu. Perkembangan ini memiliki potensi besar bagi industri e-commerce dalam perjuangannya melawan ulasan palsu, sehingga memungkinkan masukan pelanggan lebih andal dan dapat dipercaya. Slide berikut. Blockchain. Blockchain adalah teknologi terbaru yang dirancang untuk mencapai fitur keamanan dalam pengumpulan dan penyimpanan data dalam semua transaksi ekonomi. Slide berikut, teknologi blockchain di e-commerce. Untuk mengadopsi blockchain dalam bisnis e-commerce, perlu menyewa perusahaan pengembangan blockchain terkemuka sehingga berhasil membantu konsumen Anda agar dapat mentransfer uang digital langsung dari rekening banknya ke rekening Anda tanpa mediator apapun. Slide berikut, keuntungan teknologi blockchain di industri e-commerce. Yang pertama, blockchain menciptakan fitur keamanan tingkat signifikan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola inventaris produk proses pembayaran. Yang ketiga, sistem buku besar yang terdesentralisasi. Yang keempat, transaksi secara instan. Slide berikut, kasus penggunaan blockchain. 1. Pembayaran aman. Melalui kendali blockchain diharapkan untuk membangun pasar terdesentralisasi di mana pembayaran normal dikembalikan melalui kontrak pintar. Kontrak pintar adalah kontrak implisit yang dijalankan sendiri dan memberikan kinerja yang kredibel secara otomatis. Yang kedua, preferensi pelanggan. Blockchain memungkinkan memperoleh akun pembelian pelanggan serta data lainnya dengan aman di entry. Pelanggan memiliki kendali penuh atas data ini dan mampu mendistribusikannya sesuai pilihan. Yang ketiga, keunggulan kompetitif.
Pelanggan bersedia mempelajari lebih lanjut tentang produk dan layanan yang disediakan perusahaan. Dalam kasus seperti itu, pemeriksaan data produk menjadi salah satu bagian penting yang mempengaruhi pilihan pelanggan. Yang berikut, mengelola tinjauan. Blockchain menghadirkan pengalaman untuk mendukung tinjauan produk, memungkinkan untuk mengubah logika di balik tinjauan bangunan dan iklan. Hal ini memperluas dukungan terhadap langkah-langkah industri baru yang muncul dalam kondisi win-win untuk setiap individu yang terlibat. Slide berikut. Yang berikut teknologi terbaru yang bisa dintegrasikan ke dalam platform e-commerce. 1. Machine learning dan artificial intelligence in e-commerce. 2. Teknologi blockchain. 3. Internet of Things. 4. Augmented reality dan virtual reality untuk e-commerce. Dan yang terakhir, logistik and delivery automation. Slide berikut, Internet of Things. Perangkat yang terhubung seperti sensor dan kamera memberikan data real-time kepada bisnis mengenai preferensi dan perilaku pelanggan sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang pasar mereka. Slide berikut, penerapan IoT dalam e-commerce. 1. Logistik cerdas dan manajemen inventaris. Dengan sensor IoT, tingkat inventaris dapat dipantau, barang dapat dilacak secara real-time, optimalkan. Yang kedua, pengalaman belanja yang dipersonalisasi. Perangkat IoT dapat mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan, preferensi dan riwayat pembelian, dan menggunakan informasi ini untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi, iklan target, dan promosi. Misalnya, cermin pintar di toko pakaian dapat menyarankan pakaian berdasarkan ukuran, gaya, dan preferensi warna pelanggan. Yang berikut, perangkat yang terhubung. Pembelian dan pelacakan pengiriman dapat dilakukan melalui perangkat berkemampuan IoT, termasuk jam tangan pintar dan asisten rumah tangga yang lancar kepada pembeli. Yang terakhir, analisis prediktif. Analisis prediktif dapat memainkan peran penting dalam membantu bisnis mengartikulasikan strategi pemasaran, produk, metode retensi pelanggan, dan rencana ekspansi e-commerce secara keseluruhan. Slide berikut. Augmented reality dan virtual reality untuk e-commerce. Berkat teknologi ini, para pelaku e-commerce dan pengecer dapat menawarkan pengalaman berbelanja yang mendalam kepada pelanggan mereka dan cara-cara untuk memamerkan produk mereka, cara-cara baru untuk memamerkan produk mereka. Slide berikut. Yang berikut, cara AR dan VR digunakan dalam e-commerce. Yang pertama, uji coba virtual. Virtual try-on menawarkan kesempatan kepada pembeli untuk mencoba pakaian dan aksesoris dari toko secara virtual dan melihat tampilannya secara real-time. Teknik ini sering digunakan di situs dan aplikasi e-niaga sehingga memungkinkan pembeli melihat tampilan suatu produk tanpa harus mencobanya secara fisik. Kedua, visualisasi produk. Dengan menggunakan teknologi AR dan VR, pelanggan dapat merasakan produk dalam
lingkungan virtual memungkinkan mereka menjelajahi secara lebih menyeluruh. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Dengan menggunakan teknologi AR dan VR, karyawan dan pelanggan dapat mempelajari fitur dan keunggulan suatu produk. Dan yang terakhir, pengalaman merek. Dengan menggunakan teknologi AR dan VR, merek dapat menciptakan pengalaman unik bagi pelanggannya, sehingga memungkinkan mereka berinteraksi dengan pelanggan dengan cara yang lebih bermakna. Pelanggan dapat merasakan tren terkini melalui peragaman busana virtual yang dirancang oleh sebuah merek fashion. Slide berikut. Logistik and delivery automation. Otomatisasi dan teknologi AI lainnya dapat digunakan untuk meningkatkan dan menyederhanakan logistik dan pengiriman dalam e-commerce. Penggunaan teknologi logistik dan pengiriman otomatis untuk e-commerce dapat menyederhanakan operasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Slide berikut. 1. Manajemen gudang otomatis. Dalam bisnis e-commerce, robot dapat membantu mengelola inventaris secara lebih efisien dengan memindahkan dan mengatur produk melalui sistem manajemen gudang. Yang kedua, kendaraan pengiriman otonom. Bisnis dapat mengurangi biaya dan waktu pengiriman dengan mengurangi ketergantungan pada pengemudi manusia dengan menggunakan kendaraan pengiriman otonom. Yang ketiga, pelacakan waktu nyata. Pengiriman dapat dilacak secara real-time dan menggunakan teknologi pelacakan, dan pelanggan dapat memperoleh informasi terkini tentang lokasi pesanan dan perkiraan waktu pengiriman. Yang keempat, manajemen pengembalian otomatis. Meningkatkan kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan mengurangi waktu dan tenaga yang terlibat dalam pengolahan pengembalian. Untuk mengelola pengembalian dengan lebih efisien, bisnis dapat memanfaatkan sistem manajemen pengembalian otomatis yang mengotomatiskan proses mulai dari penerimaan, pengembalian, dan diakhiri dengan pengembalian dana atau penggantian produk. Yang berikut pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan dalam e-commerce. 1. Personalisasi. Dengan algoritma AI dan ML, preferensi pelanggan, riwayat pembelian, dan perilaku penelusuran dapat dianalisis untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Hasilnya, pelanggan cenderung tetap puas dan setia. 2. Bot obrolan. Chatbot yang didukung kecerdasan buatan dapat memberikan informasi kepada pelanggan tentang produk, dukungan dan rekomendasi, memberikan bantuan dan bantuan langsung sepanjang waktu. Hasilnya, kepuasan pelanggan meningkat dan waktu respons berkurang. Yang berikut, deteksi penipuan. Sejumlah algoritma AI mampu menganalisis perilaku pelanggan dan pola pembelian untuk menentukan apakah suatu transaksi merupakan penipuan. Akibatnya, kerugian akibat penipuan berkurang dan kepercayaan pelanggan meningkat. Dan yang terakhir, optimalisasi rantai pasokan. Dengan menggunakan algoritma AI, perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasokan mereka dengan memprediksi permintaan, mengelola inventaris, dan menganalisis inefisiensi distribusi.
Akibatnya hal ini berkontribusi pada pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Yang berikut blockchain. Yang pertama, pembayaran aman. Kedua, manajemen rantai persediaan. Ketiga, pasar terdesentralisasi. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri. Selanjutnya kita masuk pada sesi pertanyaan. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya. Silakan kirimkan pertanyaan di grup WA. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.